sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Rizky Yudarudin SEMM selaku narasumber dari Universitas Mula Warman dan tim. Yang terhormat panitia penyelenggara, yang kami banggakan Bapak Ibu Widyaswara selaku peserta kegiatan pelatihan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberi rahmat sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini walaupun di bulan suci Ramadan, memasuki yang amat berharga, yaitu pelatihan penulisan jurnal ilmiah bagi Widyaswara di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini memiliki makna yang mendalam bagi pengembangan kapasitas ilmiah para keharusan bagi jurnal untuk menuju ke sana gitu. Apakah itu hanya sesuatu yang istilahnya perlu dicapai oleh jurnal-jurnal tertentu yang memang dialokasikan, didedikasikan untuk riset-riset yang penting seperti itu? Ya, jadi sebenarnya ke jurnal-jurnal yang memang bereputasi. Kenapa? Karena pembacanya itu sangat banyak, Bapak Ibu. Dibandingkan jurnal-jurnal, ini jurnal internasional, tapi tidak tahu kita nih, tidak jelas terindeks sama siapa, yang ada kan indeks-indeks level-level menengah. Itu orang jarang mau membaca reputasinya. Jadi ketika jurnal itu dia terindeks Scopus, maka jurnal itu dianggap bereputasi. Itu kuncinya. Jadi apakah seberapa penting kita harus ini? Tergantung kita. Apakah ingin menjadi bagian dari jurnal yang bereputasi secara internasional atau tidak? Begitu kita bereputasi secara internasional, maka semua peneliti itu akan melihat jurnal kita. Jurnal kita lah yang nanti akan dijadikannya standar perkembangan pengetahuan. Jadi inilah sebagai patokannya itu. Yang kedua apa? Ketika dia bereputasi internasional, kenapa para peneliti atau penulis jurnal itu mengincar jurnal itu? Karena pembacanya banyak dan kemungkinan untuk disitasinya tinggi. Karena sitasi yang banyak itu menandakan bahwa penelitian itu diakui secara internasional oleh banyak pihak. Teori itu Bapak Ibu terbentuk kalau kita buka jurnal-jurnal yang biasanya, kenapa dia bisa jadi sebuah teori? Itu ada tuh ceritanya. Biasanya kalau kita cari tahu sumbernya dari mana, siapa penulisnya, itu biasanya sitasinya tinggi banget. Iya. Ketika sangat tinggi, maka dia biasanya udah nih, layak ini menjadi sebuah teori yang nanti akan diikuti oleh banyak orang. Nama publisher, Euler and Francis, Emerald, Springer, ya kan. Sebelah sini ini adalah indexing, Scopus, EBSCO, Web of Science, ya kan. Di nasional juga ada publisher, tapi biasanya sih institusi pendidikan. Unmul juga punya jurnal, Agama, kemudian UNPAD semua punya jurnal. Nah itu publishernya dia berarti. Sedangkan indexingnya di nasional kita ini terkenalnya dua ini, Sinta dan ya. Kita punya artikel, jadi kita mau ngecek sudah publishnya di mana atau how to publish kan. Nah ini pertanyaan dasarnya Pak. Misalnya tadi kalau kita kan kalau mau menulis sebuah artikel, kita kan berangkat dari tema atau permasalahan atau apa yang kita mau selesaikan. Nah pertanyaannya bagaimana kita sampai tahap ini kalau kita itu tidak punya artikelnya. Jadi mungkin how to-nya Pak yang kami perlu. Jadi misalnya kita berpikir bahwa ternyata berangkat dari fenomena yang ada ini, kami mengawalinya seperti apa? Bagaimana kami melihat bahwa yang kami akan tulis ini kami tentukan, oh ini saya akan bikin sebuah penelitian kuantitatif, oh ini sebuah kualitatif. Lalu kemudian dalam sebuah proses penulisannya apa yang harus ada, apa yang diutamakan, bla bla bla, sehingga itu menjadi sebuah artikel yang bisa dipublish di internasional. Itu saja. Terima kasih Pak. Yang artikel kita tulis itu nanti masuk
pada plagiat. Adakah maksud saya persentasenya? Jangan sampai nanti saya misalkan ngambil tulisannya Mas Roni, Pak Sugeng, Adi, ternyata dari tulisan itu semua hampir 50% itu dupliki orang ini. Nah, adakah batasan persentasenya, Pak? Terima kasih. Linknya semua diketahui. Ini kan, misalnya kalau kita klik ini, Pak, oh kamu ngutip ya, ini dari si ini linknya, terblok Pak dia warnanya semua, termitin. Jadi biasanya dia minta tergantung publisher apa yang punya jurnal, dia minta berapa nih batas minimal. Kalau dia minta di bawah 10%, berarti yang terblok itu Pak kita harus paraphrase semua. Iya. Saya melihat satu tren ini Pak. Jurnal ini bakal open access. Artinya penulislah yang bayar. Itu tren ini rame Pak dibicarakan. Iya. Di satu grup yang militan ya di Indonesia ini. Tapi kembali ke situ dulu Pak. Jadi karena di open access maka yang membayar itu adalah penulis. Hebatnya Pak, itu Cina itu melakukan hal yang tak terduga. Bapak cek aja itu. Saya malah sekarang lagi mempersiapkan jurnal untuk ke jurnal itu karena Cina mau bayarin Pak. Nah, bukan membayari kita, tapi Pak Cina itu membayari tiga yang tadi saya sebut. Yang paling top itu Cina sekarang membeli license dari Elsevier. Dia bikin jurnal, tapi Elsevier itu dibayar sama dia. Jadi siapapun yang masuk tentu diseleksi Pak. Itu Cina bayar Pak. Itu sampai berapa dolar kan? Nah, tadi saya dengar keluhan ibu. Waduh, ini disinilah masalahnya. Jadi saya melihatnya nih Pak ya, para akademisi di Indonesia ini selalu permasalahannya itu adalah uang. Mengapa itu bisa terjadi Pak? Tuntutan negara kepada akademisi itu tinggi, tapi minim modal. Jadi sebenarnya Pak ya, kalau Indonesia ini mau bereputasi secara internasional, negara tuh beli aja Pak Elsevier, Universitas Unmul misalnya Pak, kasih uangnya ke Unmul pakai Elsevier, udah. Jadi mereka ini kan Pak sebenarnya siapa yang mau bayar, maka dia akan terkenal. Cina pinter Pak di biayanya Elsevier. Jadi makanya wajar sekali ya Bapak Ibu semuanya, ada satu gerakan yang militan di dunia publikasi internasional. Ini, mengapa kita harus ke sana? Mengapa mereka yang harus membuat standar? Mengapa Indonesia tidak? Cina bisa, Jepang bisa, India bisa. Jadi ada keanehan ini Pak. Makanya kalau bicara seperti ini Pak mungkin jadi menguap kayak gitu aja. Negara juga, bukan cuma saya aja yang ngomong nih Pak itu. Scopus itu apakah nilai citasinya, apakah hak indeksnya, atau SJR-nya Pak? Karena saya pernah memasukkan jurnal di Scopus, ternyata SJR-nya rendah padahal citasinya banyak, itu tidak masuk kualitas. Akhirnya pada saat saya pakai untuk jabatan fungsional Pak, nggak masuk kategori seperti itu. Nah itu hambatan saya ketika akan naik dari lektor 300 ke lektor kepala, terhambatnya karena tidak ada jurnal bereputasi. Mohon sarannya Pak, terima kasih. Pak Sugeng selaku Korwi ya, kegiatan hari ini ada pelatihan penulisan jurnal ilmiah bagi Widya Suara BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Nah ini bagaimana menurut Pak Sugeng dikaitkan dengan Korpu ya, Corporate University yang sudah ada peraturan gubernurnya. Silakan Pak. Ya baik. Seperti yang sudah kita ikuti bersama bahwa dengan pelatihan hari ini merupakan implementasi dari Korpu gitu. Yang mana dalam Korpu ini intinya adalah semangat kita
semua sebagai ASN, utamanya Widya Iswara, agar menjadi manusia pembelajar, semangat meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Nah, hari ini bersyukur BPSDM sudah melakukan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi kami sebagai Widya Iswara, dengan harapan setelah kita mengikuti pelatihan ini, maka paling tidak pola pikir kita dapat terstruktur lah ya, dalam hal menulis utamanya. Yang kedua nanti dalam hal kita melakukan pembelajaran selaku coaching atau selaku ya memberikan coaching lah kepada coach kita yang melakukan pendidikan di kampus Bagimu Negeri Jiwaraga kami. Oke, baik, terima kasih Pak.